Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mengulas mengenai tata cara pembelian mobil bekas. Untuk video yang sebelumnya kemarin saya sudah kasih informasi mengenai tata cara pengecekan pada mesin mobil bekas. Kemudian video berikutnya ada yang tata cara pengecekan pada kaki-kaki mobil bekas. Untuk video kali ini saya akan mengulas mengenai mobil bekas. Bekasnya itu bekas dari taksi online ataupun mobil rental ya. Untuk ciri-cirinya mari kita simak. Sebenarnya untuk mobil bekas itu bekas taksi online ataupun bekas rentalan itu sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting kondisinya masih prima. Tapi khawatirnya kita nanti ketipunya gini, ada orang penjual ini nggak jujur, katanya ini mobil nggak pernah jalan, kilometer masih rendah dan sebagainya macam ya, dengan menutupi keadaan mobil yang sebenarnya seperti apa. Makanya kali ini saya ingin memberikan informasi agar ketika kita beli mobil nanti ini sesuai dan tidak menyesal, atau bahasa Jawanya itu getun. Kita simak ya bagaimana sih cara kita mengetahui mobil itu bekas taksi online ataupun bekas mobil rental. Pertama-tama kita cek pada bagian ini ya, pegangan tangan ini. Di sini biasanya kalau mobil ini mobil capek atau mobil bekas rental atau taksi online, posisi ini sering dipegang oleh tangan. Jadi ketika ini dipegang oleh tangan, di sini nanti terlihat warna cat ini nanti akan bulat ataupun warnanya sudah kusam. Di situ ini nggak bisa dibohongin ini. Katakanlah kalau seumpamanya terlihat baru, di situ juga patut dicurigai. Kita bisa samakan dengan pegangan tangan ini dari pintu sebelah kanan ataupun kiri dan pintu belakang. Kalau warnanya beda, di situ bisa dipastikan atau patut kita curigai kalau mobil ini mobil sering jalan, atau bisa dikatakan mobil capek lah ya. Kayak taksi online itu kan mobil capek, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian jok mobil ya. Kita lihat dari segi warna jok ini atau cover joknya ini. Di sini kita pastikan kondisinya tidak pudar ya. Kalau di sini pudar, berarti di situ kan sering didudukin kan. Nah, di situ juga patut kita curigai. Biasanya kayak kalau mobil itu mau dijual, ini juga diganti biasanya. Tapi kan di dalamnya juga masih ada karet aslinya ya. Di situ nanti bisa kita buka sedikit, kita lihat. Seperti itu. Jadi, kita juga bisa mengamati melalui jok mobil ini. Kemudian selanjutnya yang sulit untuk dibohongin itu pada bagian spon ini. Sponnya ini? Kursi ini. Di sini bisa kita pastikan ya, di kemudi, jok penumpang samping dan belakang. Di sini ini ukurannya sama enggak? Katakanlah di sini sudah terlalu ke bawah atau ledok bahasanya, sudah cekung gini, di situ berarti bisa dipastikan mobil itu sering dinaikin atau sering dibuat perjalanan. Bisa kita bedakan antara jok samping penumpang dan jok belakang penumpang. Itu tata cara yang kedua. Kemudian kita masuk tata cara yang ketiga. Untuk tata cara yang ketiga, kita bisa amati pada bagian kemudi sopir. Ini.
Kalau ini memang sudah dibohongin. Biasanya kalau mobil itu sering dipakai, pori-porinya ini sudah hilang. Pori-pori setir ini sudah mulai aus atau sudah mulai halus. Seperti itu. Makanya kita perlu amati juga pada bagian kemudi ini. Ini sulit untuk dibohongin. Kalau yang sebelah ini, kemudi ini. Kemudian selanjutnya kita bisa cek pada bagian kita cek pada bagian prosneleng. Kalau kita mengendarai mobil, yang sering dipegang ini kan kemudi sama prosneleng ini kan ya. Ini kita bisa lihat warnanya juga. Di sini kalau warnanya sudah kusam atau bulak, di situ bisa dipastikan mobil itu sering dipakai, atau bisa jadi mobil itu bekas rental ataupun bekas taksi online. Seperti itu. Kemudian selanjutnya panel AC. Ini saja mobil saya ini jarang saya gunakan ya. Tetapi pemakaiannya ini sudah sekitar 5 tahun. Sudah nampak kan? Tapi tidak terlalu parah. Seperti lihat ini. Bentar. Nah ini warnanya sudah hilang. Tetapi kalau mobil itu memang sering dipakai dan sering dibuat ya sering dipakai lah ya, di situ pasti di sini sudah hilang, banyak yang hilang ini warnanya. Di situ itu poin yang penting juga perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian handrem ya. Di sini kalau memang mobil itu sering dipakai, handremnya ini yang bagian penguncinya ini, di sini warnanya pasti hilang, atau bisa dikatakan sudah kusam warnanya, catnya sudah hilang. Nah, ini yang jarang orang itu perhatikan. Jadi kalau seumpama kalian semua ini mau membeli mobil dan ragu-ragu, bisa dicek dengan cara yang tadi ya. Ini loh, kalau yang ini yang pengunci ini memang ini sangat jarang orang itu merhatikan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita amati pada bagian pedal rem, kemudian pedal kopling, selanjutnya pedal gas. Situ ya, seperti ini. Kita amati pada masing-masing pedal. Di sini warnanya. Kalau seumpama mobil itu sering dipakai, di situ warnanya di sini ini sudah korosif, seperti ini, kayak ini, atau catnya sudah hilang. Kalau yang ini kan hilang pada bagian gas saja ya. Yang ini masih normal. Seperti itu. Ini yang sering yang paling enak kita amati ini, kita lihat pada bagian pedal gas ataupun pedal kopling ataupun pada bagian pedal rem. Jadi memang kita perlu pastikan benar-benar ya, dan kita amati secara teliti benar-benar. Kalau seumpama kita nanti menemukan satu tanda ataupun 2 tanda, di situ nanti kita patut tanyakan kepada si penjual. Jangan sampai kita tertipu atau terbohongi, karena rasanya kalau tertipu ataupun terbohongi itu nggak enak rasanya. Mending kita itu kalau seumpama beli mobil ataupun nawar mobil, itu kalau bisa kita cari yang memang si penjualnya itu orangnya jujur.
dan ngomong apa adanya, biar nanti ketika kita sudah kebeli mobilnya ini di hati ini nanti enak dan tidak ada rasa yang kayak semacam dibohongi seperti itu. Seperti itu ya tata caranya ya. Semoga video kali ini saya ini bermanfaat dan berguna dan dapat membantu kalian semua dalam pembelian mobil bekas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.